Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Halo mahasiswa Ibu yang ganteng dan cantik, apa kabar? Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dengan materi psikologi pendidikan dengan materi motivasi belajar. Di sini bobotnya adalah 2 SKS yaitu 14 kali pertemuan. Nah, di sini juga ada tujuan dari motivasi belajar, yaitu pengertian motivasi, lalu unsur-unsur dari motivasi, dan tujuan serta manfaat dari motivasi tersebut. Baik, kita masuk ke dalam materi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris, ya, motif yang diambil dari asalnya yaitu motion, yang berarti gerak atau sesuatu yang bergerak. Di sini menurut seorang ahli yang bernama Sardiman, motivasi itu berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Artinya motivasi yang keluar dari diri peserta diri kita sendiri dengan dibantu dari luar, yaitu dari guru. Lalu di sini ada menurut Dimyati dan Mujiono, ada 3 komponen utama dalam motivasi. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasakan ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan ia harapkan. Nah, di sini dibutuhkan motivasi. Kenapa? Untuk memperkuat dari keinginan atau kebutuhan individu sendiri. Seperti misalkan dia ingin naik kelas atau dia ingin dapat ikut dari kegiatan ekstrakurikuler, tapi dia tidak bisa melaksanakan karena bisa saja si peserta didik tersebut malu atau pendiam. Maka di sini tugasnya seorang guru untuk memberikan motivasi. Nah, lalu dorongan. Dorongan sendiri merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan atau pencapaian tujuan. Di sini dorongan mempunyai tujuan. Contohnya, apa sih tujuannya dari motivasi tersebut yang akan kita dorong? Oh, peserta didik tersebut ternyata ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tapi dia pemalu. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa malu atau untuk mencapai keinginan peserta didik menjadi, misalkan ikut menari agar bisa menari. Nah, di sini tujuannya. Sehingga dapat dicapai dalam perilaku belajar. Misalkan, oh ternyata materi yang disampaikan guru belum bisa dicerna dengan baik, maka perlu seorang guru memberikan materi tambahan agar tujuan belajar dapat berhasil dengan baik. Lalu ada materi dari motivasi primer. Nah, di sini yang didasarkan pada motif atau dasar. Nah, dilihat dari sisi psikologis dari manusia itu sendiri atau dari anak didik kita. Apakah sudah siap dalam menerima pembelajaran atau tidak? Apakah ada kecenderungan permasalahan atau tidak? Lalu di sini ada motivasi sekunder. Nah, di sini yang dipelajari adalah motif sosial, sikap dan emosi dari kegiatan belajar. Bagaimana sih si anak tersebut dalam menerima pembelajaran dari kita? Apakah anak tersebut akan mengalami kesulitan atau anak tersebut tidak konsen dengan materi yang kita sampaikan? Itu bisa kita lihat atau kita berikan motivasi. Lalu lanjut lagi dari fungsi motivasi dalam belajar. Nah, di sini fungsinya motivasi sebagai pendorong dari perbuatan dalam kegiatan belajar. Misalkan apa? Oh, ternyata anak ini mengalami kesulitan belajar dan menjadi rendah diri dibandingkan teman-temannya yang pandai-pandai, anak itu jadi rendah diri. Di sini kita memang harus memberikan motivasi dengan memberikan kepercayaan kepada didik kita bahwa dia mampu melakukan apa yang menjadi kesulitannya. Lalu motivasi juga sebagai penggerak dari perbuatan dalam kegiatan belajar. Setelah siswa kita berikan motivasi, pasti kan dia akan bergerak untuk melakukan apa yang kita arahkan. Contohnya misalkan kamu mengalami kesulitan di bidang penjumlahan. Guru tersebut akan membantu di bidang penjumlahan dengan cara melakukan pelajaran tambahan setelah pulang dari sekolah. Lalu motivasi juga sebagai pengarah dari perbuatan kegiatan belajar. Nah, seperti di awal tadi kan sudah saya katakan bahwa motivasi sebagai pengarah dari perbuatan dalam kegiatan belajar. Ketika kegiatan belajar ini mengalami gangguan, maka si guru tersebutlah yang berhak memberikan motivasi agar si anak tersebut menjadi bersemangat kembali untuk siap menerima pembelajaran. Nah, di sini fungsi motivasi juga ada yang mempengaruhi belajar. Faktornya nih. Faktor yang mempengaruhi belajar, yang pertama cita-cita atau aspirasi siswa.
Oh, saya cita-cita mau jadi dokter. Bagaimana caranya? Ya dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu ada kemampuan siswa. Kemampuan siswa kan berbeda-beda. Di sini guru akan bisa melihat kemampuan siswa kita ini si A seperti ini, si B seperti ini. Tugas guru adalah memberikan atau meningkatkan kemampuan siswa yang tadinya rendah menjadi naik atau stabil. Lalu kondisi siswa. Nah, kondisi bisa dilihat dari keadaan siswa sendiri. Misalkan kondisinya sedang sakit, kondisi dari fisik, kondisi dari alat dan sumber belajar peserta didik yang tidak ada, seperti buku dan lain sebagainya. Lalu kondisi lingkungan siswa. Nah, lingkungan bisa dilihat dari lingkungan keluarga, apakah keluarganya harmonis, apakah ayah ibunya sudah berpisah, itu bisa kita lihat karena akan menjadi atau mempengaruhi motivasi belajar anak. Lalu juga unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa melihat unsur-unsurnya seperti apa. Lalu upaya guru dalam membelajarkan siswa. Nah, seorang guru kan tugasnya memberikan materi dan pembelajaran kepada siswa agar siswa menjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, agar ada perubahan dalam sikap, perilaku, dan pengetahuan. Lalu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yang dilakukan oleh guru adalah mengoptimalkan penerapan prinsip belajar. Artinya dilatih nih si peserta didik kita bagaimana cara belajar yang baik. Guru juga dapat melakukan, misalkan guru datang pertama menyimpan materi yang disimpan di dalam kartun. Kita membuat kotak kartun. Kita buat tuh dari 1 sampai 5 pertanyaan. Nanti siswa yang datang pertama itu yang menyelesaikan soal yang pertama dengan menyimpan jawaban di kotak tersebut. Yang jawabannya bagus, yang beberapa kali datang pertama untuk menjawab soal yang diberikan guru, maka kita berikan reward kepada anak atau hadiah. Lalu mengoptimalisasikan unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Lalu juga mengoptimalisasikan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Nah, pengalaman siswa bisa kita jadikan pembelajaran. Contohnya misalkan orang tuanya yang berdagang. Nah, itu kita bisa manfaatkan di dalam penjumlahan, misalkan di dalam cara menata ruang kelas, seperti itu. Lalu ada mengembangkan cita-cita dan aspirasi belajar. Oh, cita-cita saya seperti ingin menjadi guru misalkan. Ya sudah, kita arahkan kalau mau jadi guru, jangan lelah belajar, selalu mencari ilmu pengetahuan baru karena setiap zaman akan berbeda dalam ilmu pengetahuan dan dalam kemajuan-kemajuan baik di bidang teknologi maupun di bidang lainnya. Di sini ada bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama nih yang harus dilakukan guru dalam bentuk-bentuk motivasi belajar, memberi angka, memberi penilaian kepada peserta didik ketika memperoleh hasil yang baik, langsung dikasih nilai. Lalu hadiah itu reward. Seperti tadi, ketika dapat menyelesaikan materi yang disampaikan oleh guru, misalkan 5 kali dia bisa menjawab dengan nomor 1 jawaban. Sudah 5 kali jawabannya nomor 1, maka dikasih hadiah. Lalu saingan atau kompetisi, karena bentuk motivasi juga bisa agar memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Oh, ternyata si A dapat B nih, saya harus dapat B. Oh, si A dapat A, saya harus dapat A. Seperti itu. Lalu memberi ulangan. Biasanya ulangan untuk memotivasi peserta didik kita untuk mau belajar atau menghafal materi yang sudah disampaikan. Mengetahui hasil. Nah, kenapa harus mengetahui hasil? Agar si peserta didik merasa kalau misalkan nilainya kurang, oh ternyata nilai saya masih kurang. Nah, dia akan menambah pengetahuannya dalam bidang materi yang kurang tadi. Misalkan jawaban nomor 5 salah. Kenapa bisa salah? Ketika kita melakukan pengulangan dengan pertanyaan yang sama, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu pujian ketika dia sudah menyelesaikan tugas dengan baik, itu kita puji. Atau misalkan nih tugasnya belum selesai, tetap boleh kita puji, tapi dengan pujian harapan. Oh, sudah bagus nih kerjanya, tapi untuk kedepannya mungkin bisa lebih bagus lagi ya, ini aja sudah bagus. Nah, itu bisa memberikan pujian seperti itu.
Lalu hukuman. Nah, hukuman juga bisa dalam bentuk motivasi. Ketika dia datang ke sekolah telat, maka dia akan diberikan hukuman. Misalkan 5 menit masuk ke kelas, telat. Ini kan sudah lewat 5 menit. Nah, kita boleh kasih hukuman. Misalkan. Lalu hasrat untuk belajar. Nah, untuk belajar sendiri di sini bisa kita berikan kepada peserta didik kita, yaitu dengan memberikan buku-buku bacaan yang dapat memberikan edukasi. Lalu minat yang ada dalam diri peserta didik sendiri, yaitu misalkan ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya harus berminat, harus ada tujuan juga, dalam tujuan yang diakui juga, yaitu dengan belajar yang sebaik-baiknya. Baik, untuk materi hari ini yaitu motivasi belajar, kita selesai sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas kembali. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam.